Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fahira dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim, yang akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah metode dan materi agama Islam. Adapun cover bukunya sebagai berikut. Bismillah. Waqala Ka'bul Ahbari, dan berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, lau anna sawaba majlisil ulama, seandainya para majelis para ulama bada linnas, tampak oleh manusia, laqatatalu alaih, pasti mereka akan saling membunuh untuk saling merebutkannya. Hatta yatsruka kullu dhi imarati, hingga setiap pemangku jabatan imaratahu, pasti meninggalkan jabatannya. Wa kulladzi suqi, dan pemilik pasar suqahu, meninggalkan pasarnya. Waqala ba'dus salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahib al-aqlu, sebaik-baiknya pemberian adalah akal. Al-aqlu adalah akal. Wa syarrul masaib al-jahlu, dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Maksudnya, Ka'ab al-Ahbar berkata, seandainya para majelis ulama itu pahalanya tampak oleh manusia, pasti para manusia itu akan berebut untuk menjadi para ulama. Contohnya itu kayak pemangku jabatan pasti meninggalkan jabatannya, dan para pemilik pasar pasti meninggalkan pasarnya untuk berebut jadi ulama. Kemudian sebagian ulama salaf berkata sebaik-baiknya pemberian itu adalah akal sehat, dan seburuk-buruknya musibah itu adalah kebodohan. Jadi pemberian yang paling utama itu adalah akal sehat, dan musibah seburuk-buruknya itu adalah kebodohan. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama salaf tadi, al ilmu amanun min kaidi syaitan, ilmu adalah pengaman dari gangguan syaitan, wahizrun, dan benteng, min kaidil hasud, dari gangguan hasud, wadalilul akli, dan bukti dari akal yang sehat. Wa unsyida fi ma'nahu, dan didendangkan sebuah syair yang mengandung makna dari sebagian para ulama salaf. Ma'ahsana al-aklu, alangkah indahnya akal, wal mahmudu man aqala, dan terpujilah orang yang berakal sehat. Wa aqabahal jahla wal madmumu man jahila, alangkah buruknya kebodohan, dan terhinalah orang yang bodoh. Syair ini bermaksud menggambarkan betapa indahnya orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Falaisa yaslahu nutaqul mar'i fi jadalin, tidaklah ada sesuatu yang layak diucapkan seseorang dalam perdebatan. Wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila, maka kebodohan akan merusak seseorang suatu saat ketika ia diberi pertanyaan. Wa ilmul asyrafu syai'in nalahu rajulun, ilmu adalah paling mulianya sesuatu yang diperoleh seorang lelaki. Malam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan, barang siapa yang tak berilmu maka dia bukanlah seorang lelaki sejati. Maksudnya seseorang
akan dikatakan lelaki sejati bila dia memiliki ilmu. Ta'allamu ilma wa'mal ya ahwiya bihi. Pelajarilah ilmu dan beramalah dengannya, wahai saudaraku. Fa'ilmu zainun liman bi'ilmi qad amila. Karena ilmu adalah hiasan bagi orang yang mampu mengamalkannya. Belajarlah ilmu, wahai saudaraku. Maksudnya jika seseorang mempunyai ilmu, maka tambah sempurna gitu cantiknya dia. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanah. Beliau berkata, pelajarilah ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu ialah suatu kebaikan, hasanah kebaikan. Wa talabahu, dan mencarinya, maksudnya mencari ilmu, ibadahu ialah ibadah. Wa mudzakkaratahu, dan mengingat-ingat ilmu, tasbih ialah bertasbih. Wal bahsa, dan berdiskusi, anhu tentang ilmu, jihadun merupakan jihad. Wa baslahu, dan memberikan ilmu, qarbahu ialah ibadah sunnah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu, liman kepada orang lain, la ya'lamuhu yang tidak mengetahui terhadap ilmu tersebut, sedekah merupakan sedekah. Wa qala al-Fudailu bin Iyad radhiyallahu anhu, dan berkata Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmatinya, alim, adapun orang alim, muallim yang mengajarkan ilmunya, yuda'a diberi gelar kabiron yang sangat besar, fi malakutis sama'i di alam akhirat, yaitu di langit. Wa qala Sufyanu bin Uyainah radhiyallahu anhu, dan berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nas, adapun setinggi-tingginya manusia, indallah di sisi Allah, manzilatan kedudukannya, man kana bainallah wa baina iyadih, kedudukannya tertinggi manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang berada di antara Allah dan hambanya. Wahum al-anbiya wal ulama, mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Wa qala aidon Sufyan Uyainah juga berkata lagi nih, lam yu'ta ahadun fid dunya, tidaklah di dunia ini syai'an afdola min nubuwah, tidaklah di dunia ini seseorang diberikan sesuatu yang lebih utama daripada status kenabian. Wa ma dan nubuwah syai'un afdolu minal ilmi wal fiqhi, dan tidaklah ada setelah kenabian sesuatu yang lebih utama daripada para pemilik ilmu. Faqila lahu amman hadza, maka ditanya kepada beliau, amman hadza, dari siapa pendapat ini? Qala anil fuqaha kullihim, dari seluruh ulama ahli ilmu. Wa qala Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i juga berkata, illam yakun
al-fuqaha al-amilun bi ilmihim. Jika para ahli ilmu yang menerapkan ilmunya, aulia alillahi falaisa lillahi waliyun, tidak menjadi wali Allah, maka tidaklah ada di sisi Allah seorang pun yang mampu menjadi walinya. Waliyun wa qala ibnu Mubarak, ilmu Mubarak juga berkata, la yazalu ar-rajulu aliman ma talaba ilmi. Seorang laki-laki tetap dikatakan sebagai orang alim selama dia berkenan menuntut ilmu. Fa idza zanna annahu qad alima faqad jahila. Lalu ketika dia mengira bahwa dirinya sudah alim, maka sungguh dia adalah orang yang bodoh. Wa qala Waqi'un, dan Syekh Waqi berkata, la yakunur rajulu aliman, tidaklah seseorang lelaki itu dianggap berilmu hatta yastami'a mimma huwa asannu minhu, hingga ia mau mendengarkan dengan seksama atau perkataan dari orang yang lebih tua darinya. Wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu, dari orang yang sebayanya dan dari orang yang lebih muda darinya. Maksudnya Syekh Waqi berkata, laki-laki itu dianggap berilmu jika ia mau mendengarkan perkataan dari orang yang lebih tua, ataupun dari sebayanya, ataupun dari orang yang lebih muda darinya. Wa qala Sufyan as-Sauri, berkata Sufyan as-Sauri, al-ajaibu amatun wa fi akhiriz zaman, keajaiban-keajaiban di muka bumi itu umum dan pada akhir zaman akan lebih umum. Wa fil akhiriz zamani amanu wa fi akhiriz zamani a'am. Pada akhir zaman akan lebih umum gitu. Wan nawaibu tamatun wa fi amriddin atam. Musibah itu banyak dan musibah mengenai urusan agama itu akan lebih banyak. Wal masaibu azimun wa mautul ulama azam. Namun kematian para ulama adalah peristiwa yang paling besar. Wa innal alima hayatuhu rahmatul lil ummati. Sesungguhnya hidup orang alim itu rahmat untuk umat. Wa mautuhu fil islami sulmatun, dan kematian ulama menurut perspektif agama Islam sulmatun. Sufyan as-Sauri itu kan berkata, maksudnya gini, nanti pada akhir zaman itu banyak musibah, namun musibah yang paling besar itu adalah kematian para ulama, karena kematian para ulama menurut perspektif agama Islam adalah penyebab dari keretakan. Wa fi sahihaini Abdillah ibni Amrin ibni As radhiyallahu anhuma, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, qala sami'tu Rasulullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut langsung. Yantiza'ahu minan nas, maksudnya dari manusia, tidak mencabut ilmu dari manusia secara langsung.
walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan cara mengambil para ulama. Hatta idza lam yabqa alimu, hingga ketika sudah tidak tersisa lagi orang-orang yang berilmu, ittakhodan nasu ru'asa'a juhalan. Manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lantas ditanyalah para pemimpin itu. Kemudian mereka memberi fatwa tanpa disadari oleh ilmu. Kemudian mereka mengambil fatwa tanpa didasari oleh ilmu, sehingga mereka menjadi tersesat dan menyesatkan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.